Faqala tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, al-mu'takifina wal mu'takifat. Apa kabar semua? Insyaallah sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Maka mari segala puji dan syukur kembali bahkan senantiasa kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala semata, dengan sebuah keyakinan dan kesadaran bahwa malam ini kita bisa duduk bersimpuh, kita bisa mengaji bersama, bisa kita beriktikaf di malam yang ke-29 ini, tentu dengan hidayah, inayah, dan nikmat karena yang tak terhingga yang Allah limpahkan kepada kita semua. Maka dengan mensyukur Allah dengan ketiga cara bersyukur. Pertama, syukur dengan hati, bahwa semua yang kita miliki pada dekat yang merupakan karunia dari ilahi, dari Allah Subhanahu Rabbul Izzati. Kemudian yang kedua, syukur lisani, dengan banyak memuji asma Allah, dengan banyak memuji namanya. Dan yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan. Seperti sholat, membaca Al-Quran, berinfak dan bersedekah. Dan mudah-mudahan apa yang kita tekuni pada malam hari ini, kita menyengaja meninggalkan seluruh kesibukan duniawi kita. Kita menyengaja mendatangi salah satu rumah Allah, bait min buyutillah, di masjid yang kita cintai ini, tempat yang paling suci, tempat yang paling Allah muliakan di muka bumi. Maka apa yang kita tekuni ini semoga termasuk salah satu cara untuk betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala atas nikmat umur, nikmat sempat dan sehat, di mana kita sejak 2 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa dan berharap kepada Allah agar Allah berkenan memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan agar Allah berkenan menyampaikan usia umur kita hingga bulan Ramadan. Nah, kita bukan hanya sudah sampai di bulan Ramadan, tapi malam ini kita memasuki detik-detik dan malam-malam yang terakhir. Sedangkan kita tahu bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari pernah menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya kebenaran ukuran sebuah amal itu hanya ada pada penutupnya, hanya ada pada akhirannya. Maka tidak cukup kita senang saat menyambut kedatangan Ramadan, sebagaimana tidak cukup kita turut bereforia memabukkan masjid di malam-malam pertama, tapi ukurannya adalah pada malam-malam dan hari-hari terakhir dari bulan Ramadan itu sendiri.
Maka apa yang kita lakukan semoga betul-betul menjadi santu bersyukur nikmat Allah, sehingga Allah lah yang berkenan nambah nikmat dan karunia buat kita semuanya. Sebagaimana salawat serta salam semoga selalu tercurah buat uswah hasanah dan kedua kita semua, buat pemimpin teladan, insan terbaik, Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk pengikutnya yang istiqomah dan setia hingga akhir hayat kita masing-masing. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada yang berbahagia, al-mu'takifin wal-mu'takifat. Kalau kita ditanya, sudahkah kita bahagia? Nampaknya semua kita ragu menjawabnya. Diwakili Bapak yang persis ada di hadapan. Beliau bilang belum. Mungkin perlu saya ulang pertanyaannya. Sudahkah kita bahagia? Umumnya kita pun masih ragu menjawabnya. Tapi Bapak kita masih istiqomah dengan jawaban yang pertama, belum. Sebenarnya jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pertanyaan itu sesederhana seperti pertanyaan yang pernah saya kemukakan di kajian-kajian serupa di tahun-tahun sebelumnya. Puasa itu enak nggak? Ya Pak Andi ya. Ketika pertanyaan ini kita lontarkan, puasa itu enak nggak? Jarang yang menjawab dengan lantang. Enak. Kalaupun ada yang menjawabnya, itu pun dibaringin dengan senyuman. Seolah tidak yakin. Karena memang ternyata hakikat puasa itu kan menahan diri dari yang enak-enak. Betul? Hakikat puasa memang menahan diri dari yang enak-enak. Dari makan, dari minum, dari hubungan seksual suami istri. Termasuk menahan diri dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Ghibah, ngegosip, dan sejenisnya. Tetapi insya Allah kita sepakat, karena Nabi yang sudah menjelaskannya, bahwa puasa itu enak di 2 saat. Ya kan Pak Andi? Kapan? Pertama saat berbuka di waktu maghrib, maupun di pagi hari raya Idul Fitri. Nabi lah yang bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, walis shaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 masa kesenangan, 2 masa kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitri. Saat ia berbuka, dia senang, ia bahagia dengan berbukanya itu. Baik di waktu maghrib untuk hitungan sehari, harian, maupun di pagi Idul Fitri setelah sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ibadah yang menyertainya di malam-malam hari. Tapi realitanya mungkin kita semua sudah merasakan, walaupun kesenangan itu mungkin cuma sesaat. Saat kita berbuka mungkin 3 tegukan pertama atau segelas pertama yang kita rasakan begitu nikmat. Atau kalau kita berbuka dengan korma, mungkin butir pertama menu sunnahnya. Air dan korma, atau korma dan air. Kalau lontong dan gorengan menu wajib. Tapi kalau kita minum sampai 3 gelas, mungkin sudah beda rasanya.
Kalau kita makan korma sampai 3 atau sampai 7 butir, mungkin juga sudah berubah. Apalagi langsung menu wajib yang kita makan semacam 3 lontong dan 3 macam gorengan, mungkin sudah berubah rasanya. Begitu pula di pagi Idul Fitri, saat kita memang sudah menuntaskan puasa sebulan penuh, yang kemudian kita dianjurkan untuk banyak bertakbir setiap malam harinya, terutama setelah kita mandi basah, mandi besar, pakai wangi-wangian, mengenakan baju yang terbaru, yang terbaik yang kita miliki, gunting kuku dan sebagainya. Sebelum kita berangkat menuju masjid atau tanah lapang, kan kita dianjurkan untuk makan atau sekedar minum. Berbuka di pagi hari yang sebulan penuh lamanya kita tidak melakukannya. Itu kebahagiaan yang tiada tara saat kita diperkenan kembali untuk minum atau makan di pagi hari. Tapi lagi-lagi, kenikmatan dan bagian mungkin cuma sesaat. Itulah sebabnya kemudian kita diberikan harapan oleh Allah melalui lisan nabinya. Harapan yang kedua, kebaikan kedua, wa idza laqiya rabbah fariha bisawmi. Kelak orang berpuasa ketika bertemu Rabb-nya, bertemu dengan Tuhannya di akhirat, maka dia akan senang, akan bahagia dengan puasanya. Karena apa? Dapat garansi jaminan masuk surga melalui pintu spesial namanya Ar-Rayyan. Nah, dengan redaksi yang lain, di hadis yang lain, kalau tadi riwayat Imam Bukhari, Nabi menyatakan, farhatun inda fitri, orang yang berpuasa itu bahagia saat berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan bahagia saat bertemu Tuhannya, bertemu Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan salah satu hadis ini saja berarti kita sudah berbahagia. Kita mestinya sudah merasakan bahagia dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan amal soleh. Bahwa kebahagiaan itu simple. Kebahagiaan itu dekat. Kebahagiaan itu ada di sini. Kebahagiaan itu ada di hati. Tapi coba kita cermati terlebih dahulu. Bukankah Allah yang menjelaskan kepada kita semua, yang mungkin kita khususnya melalui Ramadan ini sudah sering membaca ayatnya. Melalui surat Ar-Ra'du, surat ke-13 ayat 29, Allah berfirman, alladzina amanu wa amilus solihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Mereka orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, amal-amal ketaatan itu, maka kebahagiaanlah buat mereka. Kapan? Di sini. Kapan? Di dunia ini. Di mana? Di hati. Dekat. Baru Allah lanjutkan. Wa husnu ma'ab. Dan juga tempat kembali yang baik, berupa surga yang nikmatnya tiada tara, balasan yang lebih baik dari segala apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Ayat senada dan serupa yang bisa jadi tidak asing lagi bagi kita semua. Bukankah Allah juga telah menegaskan melalui firman-Nya dalam surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, melakukan ibadah, baik karena laki-laki maupun perempuan. Dan dia sebagai orang yang beriman, dalam keadaan beriman.
Maka mari kita perhatikan garansi jaminan bonus dari Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itulah yang kita menyebutnya sebagai kebahagiaan. Yang kita semua berupaya untuk menggapai, berusaha untuk mencapai, berusaha untuk mencarinya. Maka di dunia itu kita dapatkan yang sesaat ini. Maka Allah lanjutkan firman-Nya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami berikan kepadanya balasan dengan pahala yang lebih baik berupa sorga yang nikmatnya tiada tara, yang bersifat abadi, yang itu jauh lebih baik dari semua apa yang pernah mereka kerjakan dahulu. Nah, jemaah sekalian, kaum muslim dan sunat al-mu'takifin wal mu'takifat rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ayat-ayat yang barusan kita sebutkan melalui surat Ar-Ra'du ayat 29 dan juga melalui surat An-Nahl ayat 97 ini, yang maknanya linear dengan hadis riwayat Imam Bukhari yang tadi sudah kita bacakan kembali. Bahwa ternyata kebahagiaan kita dapat dengan beriman dan dengan melakukan amal soleh, amal kebajikan. Maka kalau itu kita tanyakan kembali, sudahkah kita bahagia? Idealnya bahagia, insya Allah. Namun mari kita telusuri dari hadis Nabi yang lain. Ada hadis yang datang dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, arba' minas sa'adah. Ada 4 faktor, 4 hal yang membuat seseorang itu bahagia. Pertama kata Nabi, al-mar'atus sholihah. Jika seseorang itu telah menikah atau telah memiliki istri atau pasangan hidup yang solehah. Kalau ibu-ibu berarti memiliki suami atau pasangan hidup yang soleh. Semakin meyakinkan kepada kita semua bahwa Nabi menganjurkan kaula muda yang telah siap melakukannya. Ya ma'syarus syabab, wahai para kaula muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang telah memiliki kesiapan, maka bersegeralah untuk menikah. Kenapa? Fa'innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu lebih memungkinkan seorang untuk bisa menahan pandangan matanya, wa ahsanu lil farj, dan lebih bisa untuk bisa melindungi kesucian dirinya untuk tidak jatuh ke jurang perzinaan. Bahkan Nabi juga menyatakan ad-dunya mata, dunia ini taubahnya bagaikan perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Lalu faktor yang kedua kata beliau, wal maskanul wasi'. Wal maskanul wasi'. Jika seorang memiliki tempat tinggal yang luas, tempat tinggal yang lapang. Yang ketiga, wal jar as-soleh. Jika seseorang juga memiliki tetangga yang baik. Apa artinya kita memiliki rumah yang lapang dan luas, kalau di kanan kiri ternyata begitu berisik, berantem terus, non-muslim, maaf, yang mungkin memelihara guguk yang setiap saat mengganggu
khusyuan tidur atau bahkan ibadah kita, ya tentu akan mengurangi kebahagiaan itu sendiri. Ternyata faktor yang keempat yang Nabi sampaikan adalah wal markabul hani, jika seorang memiliki kendaraan yang nyaman. Nah, jemaah sekalian, hadis ini juga disahihkan oleh salah satu pakar hadis Syekh Albani rahimahullah. Kalau kita perhatikan empat hal yang disebut, seolah kan semuanya bersifat materi. Semua bersifat fisik. Namun jangan sampai kita terbatas dengan hadis ini saja, karena yang Nabi sebutkan arba minas sa'adah. 4 di antara faktor yang membuat seseorang bahagia. 4 faktor di antara faktor-faktor membuat seseorang itu bahagia. Berarti dia bukan segalanya. Hal mana ini bisa jadi mirip dengan hadis lain, hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukankah kita mungkin juga sering mendengar tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dipilih menjadi istri, wanita itu dinikahi juga karena 4 sebab. Karena 4 faktor. Pertama, lima liha. Wanita dipilih karena faktor harta kekayaannya. Yang kedua, wali hasabiha, karena faktor keturunannya. Bukan cuma karena ningrat, tapi keturunan tentu yang baik-baik. Dan yang ketiga, wali jamaliha, karena faktor kecantikannya. 3 hal pertama yang Nabi sebut, lagi-lagi semua seolah bersifat fisik atau materi. Namun jangan lupa ternyata untuk yang keempat Nabi menyatakan walidiniha. Seorang wanita dipilih untuk menjadi pasangan hidup atau istri juga karena faktor agamanya. Maka Nabi melanjutkan sabdanya, fadfar bidzatid din. Maka pilihlah wanita itu menjadi pasangan hidup, menjadi istri, karena faktor yang ini. Harus diprioritaskan karena faktor agamanya. Seiman, seislam, sekeyakinan. Jika memungkinkan semadhab, walaupun ini tidak jaminan dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Jadi sealiran, sehingga tidak terjadi banyak pertentangan dalam melakukan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Taribat yadak. Jika tidak kau perhatikan hal ini, kau akan menyesal, kau akan kecewa, kau akan tidak bahagia. Nah, ini menjadi penyeimbang dari hadis yang pertama tentang 4 faktor, 4 variabel di antara sekian banyak yang membuat kita bahagia. Maka ternyata kita dapatkan kesimpulan dari para ulama dan masyayikh, semacam salah satu kesimpulan dari ulama terkemuka dari kalangan tabi'in, Imam Hasan al-Basri, beliau mengungkapkan bahwa carilah kenikmatan atau kebahagiaan dalam 3 hal. Pertama, melalui zikir. Kedua, dengan membaca Al-Quran. Dan ketiga dengan menegakkan sholat. Ternyata semua bersifat ibadah, ubudiyah. Mungkin singkat karena waktu yang terbatas. Untuk masalah sholat, bukankah kita semua sudah tahu bahwa sholat diturunkan oleh Allah, perintah wajibnya kapan? Saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat Nabi di Isra diperjalankan dari mana? Masjidil Haram, kota Mekah, dekat tempat kelahirannya, ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis Palestina. Kemudian dimi'rajkan. Jadi kayak semacam wisata religi. Tapi kenapa Allah memperjalankan nabinya, mengisra dan memi'rajkannya? Seolah upaya
untuk menghibur Nabi karena Nabi sedang berduka cita. Yang di tahun yang sama, di tahun 10 kenabian, beliau tinggal wafat oleh pamannya dan kemudian oleh istrinya, cuma jeda sekitar 3 bulan, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Paman yang selama ini melindunginya dari tekanan dan kedoliman kaum kafir Quraisy, termasuk paman sendiri yang lain, penguasa kaum kafir Abu Jahal dan Abu Lahab. Kemudian istrinya Khadijah yang menjadi pelopor, penggerak dan penghibur, pelipur lara, menjadi penum dakwah Nabi yang 2/3 kekayaan Mekah ada pada dirinya. 2 orang terdekat Nabi ini wafat di tahun yang sama dalam jeda waktu sekitar 2-3 bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan di tahun ke-10 tahun kenabian. Dan itulah yang disebut dengan istilah Amul Huzn, tahun duka cita. Maka cara Allah menghibur Nabi ternyata melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka salat itu adalah Mi'rajul Mukminin. Salat adalah cara untuk kita mi'raj kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dan bukti yang berbicara bahwa Nabi kita jika sholat sendirian, ya tak rasakan bengkak kakinya dan pecah-pecah telapak kakinya. Dan jika masuk waktu sholat, Nabilah mengingatkan sang muadzin Bilal untuk sekedar mengumandangkan adzan. Agar dengan itu kemudian bisa menegakkan sholat qobliyah. Dan jika sudah siap, Nabilah yang kemudian memberikan isyarat pada sang muadzin Bilal agar segera membacakan iqamah. Agar segera bisa menegakkan sholat berjam di waktu di masjid. Maka Nabi kemudian menyatakan, ya Bilal, arihna biha. Arihna bis sholat. Wahai Bilal, buat kami rehat. Buat kami happy, tenang, tenteram, damai, bahagia dengan menegakkannya. Maka ternyata bahagia itu dekat. Bahagia itu dengan ibadat. Bahagia itu dengan taat. Bahagia itu dengan sholat. Apalagi dengan baca Al-Quran dan zikir. Dan ternyata ada kesimpulan yang sedikit berbeda. Walaupun muatan maknanya adalah sama. Ada Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang begitu banyak karyanya yang sangat bermutu yang kita sangat membutuhkannya. Beliau menyebutkan bahwa as-sa'adatu bithalaf. As-sa'adatu bithalasa. Kebahagiaan itu bisa diraih, bisa dicapai dengan 3 hal. Pertama, syukrun ni'mah. Dengan pandai mensyukuri nikmat karunia Allah. Dan kedua, karena hidup ini tidak selalu mujur, tidak selalu lancar, tidak selalu sukses, tidak selalu sehat, maka yang kedua adalah wasobru anil bala. Sabar saat mendapat cobaan, sabar saat mendapat ujian, kekurangan, penyakit, kematian, bencana, dan sejenisnya. Dan ada faktor atau langkah yang ketiga. Karena biasanya kita menjadi tertekan, kita kadang tidak happy, tidak plong, tidak bahagia, jika kita banyak dosa atau banyak berbuat salah terhadap sesama. Oleh karenanya, Ibnu Qayyim menyatakan faktor yang ketiga yang membuat kita bisa menggapai kebahagiaan adalah wattaubatu minad dzambi. Bertobat dari dosa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang beliau simpulkan itu semakin menyadarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang semakin pandai bersyukur. Kenapa jemaah sekalian bahwa ternyata di rangkaian ayat-ayat puasa yang Allah mulai dari surat apa? Al-Baqarah 183. Tapi di ujung ayat ke-185 ya ada relevansi dengan kondisi kita saat ini. Kita sudah dekat dengan Idul Fitri. Allah ternyata menyatakan walitukmilul iddah,
Dan hendaklah kau sempurnakan bilangan puasa sebulan penuh, 29 hari atau 30 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan kemudian hendaklah kalian banyak bertakbir, banyak membesarkan asma Allah sebagaimana Allah telah memberikan petunjuknya kepadamu. Ayat 185. Ternyata di ujung ayat ke-185 ini Allah menyatakan wala'allakum tashkurun. Jadi setelah walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan setelah berpuasa sebulan penuh, hendaklah kalian banyak menganggungkan asma Allah, banyak bertakbir atas petunjuk yang telah diberikan kepadamu. Ternyata penutupnya, ending dari ayat ini adalah wala'allakum tashkurun, agar kamu menjadi bersyukur. Bagaimana kita tidak bersyukur? Karena ternyata puasa sebulan itu hanya diwajibkan kepada kita, orang-orang yang beriman, orang-orang pilihan. Yang dengan puasa itu bertujuan agar menjadi orang-orang bertakwa, di mana takwa merupakan derajat dan tinggi yang mungkin bisa kita raih yang tidak mudah untuk meraihnya. Itulah sebabnya di ujung ayat 32 surat Fatir Allah menyatakan dzalika huwal fadlul kabir. Dan itulah dia nikmat karunia yang besar yang Allah berikan kepada kalian. Surat Fatir surat 35 ayat ke-32. Dan dari sini barangkali kita bisa memahami kenapa baginda Rasulullah sebagai teladan kita semua dalam khutbah hajatnya, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, di pangkal khutbahnya beliau selalu membacakan 3 rangkaian ayat yang mengandung pesan takwa, yang salah satu tertuang melalui surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 102. Yang pangkal ayat ini sama dengan pangkal ayat tentang puasa. Seruan hanya ditujukan kepada kita, orang-orang pilihan, orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Isi seruannya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, bukan sekedarnya. Tapi perhatikan penutup ayat ini. Ada semacam taujih Rabbani. Wasiat singkat dari Allah untuk kita semua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Tetap menjadi umat Islam, istiqomah menjadi orang-orang yang berserah diri. Maka bagaimana kita tidak mensyukurinya? Sehingga kita dianjurkan untuk berdoa agar kita mendapatkan husnul khotimah. Doa yang pernah Nabi ajarkan agar kita husnul khotimah melalui saran istiqomah adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini berada dalam agamu yang benar, yang lurus ini. Dalam redaksi yang lain, ya musarrifal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik. Condongkanlah selalu hatiku ini menuju kepada ketaatan kepadamu. Karena hati punya kecondongan untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Maka jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita yang sekarang masih berada di baitin min buyutillah, di satu rumah Allah, di masjid, tempat yang paling suci, tempat yang paling Allah muliakan di muka bumi ini, termasuk dalam kategori orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang pandai bersyukur kepada nikmat karena Allah sekecil apapun lebih besar. Karena ternyata senada dengan apa yang akan kita dapatkan berkebahagiaan ketika kita mengamal soleh, maka kebahagiaan itu justru kita dapatkan jika kita istiqomah di jalan tauhid,
akidah dan ibadah itu sendiri. Bukankah kita mungkin sudah banyak mendengar, membaca, bahkan menghafal firman Allah dalam surat Fussilat, surat ke-41 ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Sesembahan kami adalah Allah. Yang kami takuti hanyalah Allah. Orientasi hidup kami adalah Allah. Tsumastaqamu. Kemudian mereka itu meneguhkan pendirian mereka. Mereka istiqomah di jalan itu tidak goyah sama sekali sampai akhir hayatnya. Maka mari kita perhatikan bonus garansi janji dari Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Kapan? Di akhir hayat kita. Di saat sekarat kita. Di saat roh ini akan keluar dari jasad. Malaikat Allah kirim turun kepada kita. Umat Islam, orang beriman yang istiqomah. Dengan menyatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau merasa takut dengan ancaman neraka Allah dan murka serta marahnya. Dan jangan kau bersedih hati. Bahkan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu, dengan terjemah lain, dan berbahagialah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Maka jemaah sekalian, kepada orang-orang yang istiqomahlah ketenteraman, kegembiraan, kebahagiaan akan didapat. Kapan? Di akhir hayat saat sekarat. Dan bukankah kita semua mengharap itu? Dan itu harus diperjuangkan. Di samping harus dikuatkan dengan doa. Bukankah kita semua tentu berharap kelak di akhir hayat kita akan dapat seruan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Yang tertuang dalam surat Al-Fajr. Dalam juz Amma surat ke-89. Ayat 27 sampai 30. Surat ke-89. Dari ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Wahai umat Islam, orang yang beriman, yang jiwanya tenang karena imannya dan telah berbekal dengan amal-amal unggulan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati ridho dan diridhoi. Senang dan disenangi. Seruan seperti ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Akan malaikat ulang bukan hanya saat kita berada dalam sakaratul maut. Tapi nanti setelah hari kiamat, ketika seluruh umat manusia dibangkitkan di alam kuburnya menuju padang mahsyar. Dan yang ketiga, saat di akhirat nanti di padang mahsyar itu sendiri, di hari perhitungan amal. Saat manusia akan digolongkan secara garis besar golongan kanan dan kiri. Maka seruannya akan ditujukan kembali kepada kita umat Islam. Orang-orang beriman, orang-orang pilihan. Hai orang-orang yang beriman, yang punya jiwa tenang. Kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang ridho dan diridhoi. Senang dan disenangi. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah kau ke dalam kelompok hamba-hambaku. Masuklah kau ke dalam golongan hamba-hambaku. Umat Islam. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang istiqomah dalam ibadah dan ketakwaan serta keimanannya. Wadkhuli jannati. Dan masuklah kau ke dalam
surgaku. Maka itulah kegembiraan, itulah kebahagiaan yang tiada tara yang semoga kita mendapatkannya di akhir hayat kita saat sekarat, bisa kita semua dibangkit dari alam kubur, dan terutama di akhir di padang mahsyar nanti ketika semua pucat ketakutan menghadapi mahkamah Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Maka sebagai sebuah kesimpulan renungan penutup, sebetulnya kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan itu adalah keadaan pikiran atau perasaan senang, ketentraman hidup secara lahir dan batin. Jadi bahagia merupakan keadaan psikologis yang positif yang dapat memberikan dampak positif bagi pribadi maupun orang lain. Maka dengan demikian bahagia itu adalah perasaan senang, perasaan puas, perasaan tentram yang dirasakan secara lahir dan batin. Maka kebahagiaan itu walaupun dipengaruhi banyak faktor, kehidupan sosial, faktor agama dan religius, faktor pernikahan, faktor usia, dan termasuk faktor finansial. Tapi ternyata lagi-lagi sekali lagi, bahagia itu simple, bahagia itu mudah, bahagia itu dekat, bahagia itu ada di sini, bahagia itu ada di hati. Sebagaimana kalau ada di antara kita yang pernah didolimi, pernah disakiti, pernah difitnah, maka apa yang dia lakukan? Dengan jari telunjuknya dia menyatakan sakit hati ini. Tapi dengan menunjuk ke arah hati, sakit hati ini. Tapi pada saat yang bersamaan, dalam kondisi yang berbeda, bukankah jika seseorang atau kita merasakan kepuasan, merasakan kebahagiaan, merasakan kesenangan, yang dia raba juga adalah hati, yang dia raba adalah dada ini. Senang hati ini, bahagianya hati ini. Maka bahagia itu simple, bahagia itu mudah, bahagia itu dekat, bahagia itu ada di sini, bahagia itu ada di hati. Maka ini akhirnya mengarahkan kita kepada apa yang sudah Allah firmankan. Sebagaimana yang disembuhkan oleh Imam Hasan Al-Bisri, bahwa kebahagiaan itu ada dalam zikir, ada dalam syukur, ada dalam sholat. Maka sekali lagi, bukankah Allah sudah menegaskan melalui firman-Nya surat Ar-Ra'du, surat ke-13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Mereka orang yang beriman itu menjadi tentram, tenang, damai, happy, bahagia hati mereka itu dengan mengingat Allah. Dengan semua sarana untuk mengingat Allah, baik dengan melalui sholat, melalui munajat, berdoa, banyak bersolawat, membaca Al-Quran, istighfar, apalagi taubat sampai menangis, mendengarkan kajian, kalam ilahi Nabi, semua yang buat kita ingat kepada Allah. Sampai-sampai di ujung ayat ke-28 surat Ar-Ra'du ini, Allah menyatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, niscaya hati ini menjadi tentram, menjadi damai, menjadi happy, menjadi bahagia. Maka sebagai upaya pengamalan, baik dalam keseharian di rumah masing-masing, apalagi setelah sholat, apalagi di saat kita beriktikaf di masjid yang kita memiliki banyak ruang dan waktu, apalagi kalau kita tidak mengisinya dengan hal yang terkait dengan masalah zikir. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kalimatan khafifatani 'alal lisan. Ada dua redaksi, dua kalimat, dua wirid, dua doa yang sangat ringan diucapkan dengan lisan.
Thaqilatani fil mizan, tapi ia berat dalam timbangan, artinya besar sekali fadilah dan pahalanya jika kita membacanya. Habibatani ilar rahman, dan dua kalimat ini sangat disukai, dicintai oleh Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Apa dua kalimat itu? Tasbih dan tahmid. Coba kita membacanya dengan perasaan dan hati agar kita merasakan kebahagiaan itu sendiri sebagaimana yang Allah janjikan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita ulang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, di hadis lain riwayat Imam Muslim, bukankah kita mungkin sudah sering membaca, mendengar Nabi bersabda, ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba. Ungkapan kalimat wirid doa yang paling Allah cintai juga 4. Jadi kalau di awal tadi kita sebutkan 4 faktor yang membuat kita bahagia. 4 faktor yang membuat wanita dijadikan sebagai pasangan hidup. Ternyata di sini pun Nabi menyatakan ada 4 kalimat, 4 redaksi, 4 wirid, 4 doa yang paling Allah cintai, paling Allah sukai. Tidak ada masalah kita mau dari yang mana, tapi umumnya redaksi ini dimulai dari tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Coba kita rasakan kebahagiaan dengan membaca berkali-kali. Kita bahasa lidah kita dengan itu. Karena sampai ada sahabat Nabi yang menghadap secara spesial khusus kepada Nabi dengan menanyakan, wahai Rasulullah, begitu banyak kewajiban syariat Islam ini yang bisa jadi aku tidak mampu melakukan semuanya. Maka beri aku pedoman, wahai Rasulullah, satu amalan yang ringan untuk kulakukan. Tapi dengan itu aku bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia apalagi akhirat yang abadi. Amalan yang mungkin ringan, tapi aku bisa istiqomah melakukannya. Maka Nabi menyatakan, jadikanlah lidahmu basah dengan zikrullah. Coba kita baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ulang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ada satu kalimat lagi yang merupakan pundi-pundi yang nanti akan kita raih, kita pecah, kita dapatkan di sorga. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi ada hadis yang menyatakan 4 kalimat, ada hadis lain yang menyatakan 5 kalimat. Coba kita ulang sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk istighfar, ada istighfar yang paling pendek. Astaghfirullah. Yang jika mungkin kita baca 70 sampai 100 kali. Tidak kurang dari itu. Karena Nabi pun melakukannya. Mungkin jika kita lebih panjangkan lagi. Astaghfirullahaladzim. Lebih kita panjang. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan sampai ada hadis Nabi yang menyatakan, barang siapa di antara kalian yang ketika hendak merebahkan badannya untuk tertidur di atas ranjangnya, kemudian dia sempat membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salah sama rot, dia baca 3 kali, maka Nabi menyatakan
Ghafarallahu dzunubah. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahr. Walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Wa in kanat ada ramlin alij. Walaupun dosanya itu sebanyak hitungan pasir yang menumpuk di pinggir laut. Bahkan karena kata Nabi, wa in kanat ada ayamid dunya. Walaupun dosanya itu sebanyak jumlah hari-hari di dunia ini. 365 atau 366 hari, tetap akan dapat ampunan dari Allah. Dengan sekedar mengucapkan kalimat istighfar dan taubat yang berbunyi, Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahkan kita sebagai manusia yang jiwa ini kadang perlu senandung. Sampai ada wirid istighfar taubat yang disenandungkan agar ada pengaruh pada hati dan jiwa ini. Agar kita mungkin menjadi mudah menghafalnya dan mungkin juga bisa meneteskan air mata. Mungkin kita sudah banyak mendengar, tapi bisa jadi jarang yang melakukannya. Coba kita melakukan itu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Aku minta ampun kepada Allah, Pencipta alam semesta. Aku minta ampun kepada Allah dari segala dosa. Coba kita ulang. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ada kelanjutannya, akan lebih bahagia kalau kita selalu menambah ilmu kita. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula. Ya Rabbu, tambahkan ku ilmu yang bermanfaat dan beri aku petunjuk, beri aku support untuk melakukan amal-amal soleh yang benar, yang koridoi, yang terkabul. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula. Baru tutup dengan taubat. Wa tub alayya taubatan nasuha. Wa tub alayya taubatan nasuha. Coba kita ulang. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula. Wa tub alayya taubatan nasuha. Wa tub alayya taubatan nasuha. Lengkaplah sudah, karena waktu juga yang terbatas. Kesimpulan dari Imam Qayyim, bahagia bisa kita raih dengan 3 cara. Syukur nikmat, mensyukur nikmat. Yang kedua, wasabru anil bala, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dan yang ketiga, bertobat dari dosa. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Imam Hasan al-Bisri, carilah kenikmatan bagaikan melalui 3 sarana. Apa itu? Dzikrullah, membaca Al-Quran, dan dengan sholat itu sendiri. Sekali lagi sebagai penutup, agar hati ini menjadi lebih happy, lebih bahagia, coba kita mengulang bacanya dari yang pertama tadi. Dari tasbih, tahmid, 2 kalimat, kemudian 4 kalimat, kemudian 5 kalimat, dan kita tutup dengan istighfar dan taubat.
Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Lanjut. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Istighfar dan tobat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Kupas-kupas bab manggis, puas gak puas, waktunya habis. Sekitar pas 1 jam karena kita mulai dari pukul 22 lewat 20-an. Kalau kupas-kupas bawa ke dondong, jika tidak puas, maafin dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Amir Qasim LC yang telah memberikan kepada kita penjelasan tentang bagaimana kita bahagia. Kita doakan semoga beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita dan menjadi amal jariah kebaikan untuk kita. Baik, untuk memperjelas apa yang beliau sampaikan, diberikan kesempatan bertanya bagi bapak-bapak, ibu semua. Kami persilahkan, baik yang di masjid maupun yang di via online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin konten aneh bagi saya menjawab. Yang bertanya bahagia. Saya jawab belum bahagia. Masalah Ustaz menyebutkan beberapa hal, beberapa yang kebahagiaan di dunia. Tapi saya kenapa menjawab seperti itu? Karena ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita memindahkan ke dalam surga, itulah kebahagiaan ini. Sehingga saya tetap istiqomah menjawab belum bahagia. Malah tidak ada proses. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Benar sekali Pak apa yang Bapak kemukakan. Sesuai dengan juga dasar yang tadi kita bacakan bahwa kebahagiaan hakiki memang kelak di akhirat ketika kita terhindar dari siksa api neraka, ketika kita masuk surga. Tapi secara teori, kebahagiaan itu juga bisa kita dapat saat kita masih di dunia ini. Kita hidupkan di dunia dan juga di akhirat. Semoga dengan iman dan amal soleh, kebahagiaan abadi itu kelak akan kita dapatkan. Namun ternyata menurut teori,
banyak cara orang melakukan segala macam untuk menggapainya. Namun ternyata setelah kita kaji, baik dari kalam ilahi maupun hadis-hadis Nabi, termasuk kesimpulan yang ulama ambil, yang semua tentu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata kebahagiaan itu mudah, kebahagiaan itu simple, kebahagiaan itu dekat, kebahagiaan itu ada di sini, di dunia ini, kebahagiaan itu ada di hati. Maka konon kabarnya ternyata bukan hadis Nabi, tapi semacam kata hikmah atau pepatah Arab, baiti jannati. Setelah kita telah, itu ternyata bukan hadis, tapi begitu populernya seolah menjadi hadis Nabi. Tapi dia semacam kata hikmah. Semacam kata pepatah yang menyimpulkan dari sekian banyak dalil syar'i. Dari yang Nabi teladankan buat kita, dari apa yang pernah Nabi sampaikan, membuat satu kesimpulan, baiti jannati. Ternyata itu katanya bukan hadis Nabi, tapi semacam kata hikmah. Rumahku atau rumah tanggaku adalah surgaku. Artinya apa? Bukan hanya di akhirat surga itu ada. Tapi di sini, di dunia ini juga ada surga. Surga itu ada dalam mahligai rumah tangga. Baiti jannati. Jadi tidak salah berarti kalau katakan belum bahagia karena ada faktor kebahagiaan yang abadi yang memang belum kita dapat. Baru menjadi harapan. Sebagai pelengkap dari apa yang tadi sudah kita kaji dan kita sampaikan tentang ayat-ayat yang terkait dengan istiqomah, maka di surat lain, di surat Al-Kahfi, tepatnya surat ke-18 ayat 46, Allah berfirman, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Potongan ayat ke-46 surat Al-Kahfi ini mengingatkan kita pada hadis Nabi yang tadi sudah saya bacakan. Ad-dunya mata. Dunia ini tak ubahnya bagaikan perhiasan. Mengkilau, hijau, yang semua orang tergiur olehnya. Ad-dunya mata. Tapi Nabi menyatakan, wa khairu mata'iha al-mar'atus soleh. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita atau istri yang soleh, yang semua kita idamkan dan kita dambakan. Ternyata dengan redaksi yang sama kita dapati pada ayat ke-40 surat Al-Kahfi ini. Dan kita semua tentu punya prinsip yang sama. Kita semua cinta harta, kita semua cinta rumah tangga, cinta istri dan anak-anak. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta kekayaan dan juga anak-anak itu memang merupakan perhiasan hidup di dunia. Namun Allah lah yang kemudian menegaskan wal baqiyatus sholihat. Dan amal-amal kebajikan, amal-amal ibadah, amal ketaatan yang abadi pahalanya, khairun 'inda rabbika thawaba. Lebih baik di sisi Tuhanmu menjadi balasan, wa khairun amala, dan lebih baik di sisi Tuhan untuk menjadi harapan. Jadi amal ibadah yang kita lakukan secara kontinu, secara konsisten, secara istiqomah, secara terus menerus, yang disebut dengan istilah al-baqiyatus sholihat, dikatakan di sini khairun 'inda rabbika thawaba. Lebih baik pahalanya di Tuhanmu, serta wa khairun amala, lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi sekarang mungkin kebahagiaannya abadi itu baru menjadi harapan. Maka tidak salah kalau Bapak menjawabnya sekarang belum bahagia karena kita belum mendapatkan kebahagiaan abadi nanti di akhirat setelah kiamat.
Tapi kita kan bertanya tentang realita kehidupan yang kini. Sudah kita bahagia? Tentu semua kita ragu menjawabnya. Karena bisa jadi kebahagiaan itu semu. Seperti yang hadis tadi kita bacakan, bahagia saat berbuka yang mungkin cuma sesaat, cuma sebentar. Akan tapi bukankah kita mendapatkan kebahagiaan saat berbuka seperti yang juga Nabi sabdakan? Kita merasakan senang, bahkan sebelum datang waktunya kita juga sudah merasa senang mendekat ke minum makanan, kita siapkan aneka rasa, aneka warna. Tapi kebahagiaan ternyata cuma sesaat. Tetapi kebahagiaan itu ada. Maka tadi kita simpulkan kebahagiaan itu ada di dunia dan juga di akhirat. Dan kalau saat ini kita tanya, sudahkah kita bahagia? Idealnya kita sudah mendapatkannya bagi kita orang yang beriman dan sudah melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan. Dengan apa yang sudah kita bacakan mulai firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 29 dan surat An-Nahl ayat 97 tadi. Yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sehubungan dengan ini kasus ada dua bapak-bapak yang usianya satu 75 tahun, yang satu hampir 100 tahun. Kedua-duanya itu tidak mampu mengucapkan tahlil. Tidak mau mengucapkan tahlil. Kemudian tasbih. Pernah saya bimbing, dia bilang capek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelumnya dia termasuk orang yang ahli sholat. Saya nggak ngerti, tapi dia tahunya Islam. Saya tahu Islam. Oh, karena Islam. guru saya gitu kan. Iya, iya. Setelah itu saya tinggal. Nah yang satu ini dia dengar, dia tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Padahal dia tahu. Saya dengar ngomong. Terus bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Ya. Satu sisi memang ada dari Nabi. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya, berarti di akhir hayatnya, la ilaha illallah, kalimat tauhid, pernyataan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah, pastilah dia masuk surga. Itu benar. Akan tapi wallahu a'lamu bissawab. Orang tergantung pada kondisinya. Jika musibah terjadi, bagi kita insya Allah orang yang beriman, yang terbiasa dengan melakukan ibadah kayak sholat, baca Al-Quran, wirid, dzikir, doa, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi, dalil-dalil juga menyatakan bahwa saat sekarat itu justru saat sulitnya kita. Itu ujian tersendiri. Yang Nabi sendiri saat sekarat juga merasakan sakit yang luar biasa. Waktu itu ada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu beliau ingat pada kita sebagai umatnya, ummati. Seolah ya Allah, begitu sakitnya sekarat ini. Tembakan padaku saja, bukan jangan pada umatku. Dan itu sebabnya di antara doa, wirid, yang Nabi baca di akhir hayatnya, yang pernah direkam, dihafal oleh Aisyah, dan beliau termasuk salah satu istri yang muda yang banyak hafalannya, itu ternyata masalah sekarat. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Karena Nabi saja merasakan susahnya saat sekarat datang, saat malaikat penyebut mendekat. Ada rasa sakit. Sampai Nabi membaca doa sedemikian.
Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku. Tolonglah aku ala ghamaratil maut. Ghamarat itu ada kedekatan dengan bahasa gemuruh. Gemuruh itu berarti kan sesuatu yang tidak normal. Ya Allah bantulah aku dalam menghadapi gemuruhnya kematian ini. Sesuatu yang tidak mudah. Wasakaratil maut. Dan namanya sekarat banget. Sekarat itu berarti kan ada saat di mana seseorang itu megap-megap kalau dalam bahasa kita. Dan dalam hadis sahih lainnya, riwayat Bukhari, kata Aisyah, teladan kita Nabi Muhammad yang dia maksum minal khata'. Dipelihara dari berbuat dosa. Telah dapat jaminan masuk surga tertinggi, surga Firdaus. Ternyata salah satu doa yang Nabi baca di akhir hayatnya berbunyi, Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosaku, istighfar. Warhamni, dan rahmatilah aku, kasihani aku. Jadi pertama minta diampuni dosanya. Padahal beliau dijamin masuk surga, dipelihara dari berbuat dosa, agar tidak berbuat dosa, bersih. Tapi masih berdoa, sebagaimana Nabi menyatakan, fa inni atubu billahi fil yaumi atamarrah. Hai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah dan beristighfar kepadanya. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi atamarrah. Dan sesungguhnya aku pun sebagai nabi, manusia teladan, bertobat kepada Allah dalam sehari sampai 100 kali. Sudah Nabi lakukan itu 100 kali. Ternyata di akhir hayatnya beliau masih baca doa, kata Aisyah yang ada di pangkuan, yang mangku Nabi saat hendak wafat itu, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, dan rahmati aku, kasihanilah aku. Dan ternyata Nabi yang sudah jadi masuk surga tertinggi paling dekat dengan Allah, doanya masih berbunyi, wa alhiqni birrafiqil a'la. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Dan gabungan aku ya Allah, libatkan aku dengan mereka para nabi dan rasul sebelumku, dengan orang-orang yang soleh yang bertakwa sebelumku, tempat yang paling tinggi, yang paling mulia. Nah, tentu apa yang Nabi baca tidak hanya untuk dirinya. Jadi catatan, direkam, diingat oleh Aisyah, akhirnya jadi pelajaran bagi kita. Bahwa kalau Nabi kita saja yang maksum minal khata', dijaga dari berdosa, dijamin masuk surga, masih beristighfar dan bertobat 70 sampai 100 kali, dan di akhir hayatnya masih minta dimudahkan oleh Allah, apalagi kita. Maka waspadalah. Dan Masya Allah ulama itu Pak, ada banyak wirid dan doa yang walaupun tidak langsung datangnya dari Al-Quran dan juga dari hadis, tapi ulama itu menyusun doa yang luar biasa agar semacam menjadi pedoman bagi kita, agar termasuk Allah mudahkan saat sekarat. Mirip dengan gini, waktu kita ke Tanah Suci untuk berumrah atau haji, saat tawaf 7 kali, itu kan panjang ya. Atau saat sa'i apalagi yang satu rit itu aja lebih dari 400 meter. Kan anjurannya kita disuruh untuk banyak berzikir dan berdoa, mendekat. Tapi bagi orang umum selalu bertanya, saya mau dekat dari pembimbing dengan ustadz aja biar saya ngikut. Ya kalau dekat, ya kalau suaranya nyampe. Sudah disampaikan, diajarin, udah banyak yang dibaca, udah kehabisan wirid. Maka ulama lah yang kemudian menyusun tuntunan doa yang bagus. Ini loh, doa tawaf pertama baca ini. Yang kedua berbeda lagi agar variatif dan banyak contoh bacaannya. Walaupun secara pelatihan atau dalam manasik, umumnya kita menganjurkan pada peserta itu perbanyak aja kayak tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Tapi masa 7 putaran tawaf itu terus gitu kan?
Masa 7 kali sa'i itu? Maka ulama menuntunnya. Dan untuk masalah yang satu ini, ada namanya sampai istilah doa salamah, doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon kepadamu selamat dalam jalan agama ini. Berarti selamat termasuk menjaga keselamatan sampai akhir hayat kan. Wa afiatan fil jasad, sehat secara fisik. Wa ziyadatan fil ilm, bertambahnya ilmu. Wa barokatan fil rizq, dan berkahnya rizki. Apalagi banyak, dikit berkah, apalagi banyak. Wa barakatan fil rizki. Lalu wa taubatan qoblal maut. Kami mohon pada Allah ada kesempatan untuk bertobat sebelum mati. Wa taubatan qoblal maut. Terus wa rahmatan endal maut, dan dapat rahmat, kasih sayang, dapat, terjemahan tadi apa? Allahumma firli warhamni. Ya Allah ampuni aku, kasihani aku. Jadi warahmatan endal maut, dapat rahmat, kasihan Allah gitu. Kasih sayang Allah saat kematian, saat sekarat. Dan yang tak kalah pentingnya wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan setelah mati. Karena apalagi yang kita harap, berbuat amal sudah tidak bisa. Padahal berbuat amal salah satunya agar kita mendapat ampunan dosa. Wa maghfiratan ba'dal maut. Lanjut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami dalam menghadapi sakaratil maut. Wan najata minan nar, dan lulus sukses, terhindar dari ancaman api neraka. Wan najata minan wal afwa indal hisab, dan dapat kemaafan, kemaafan, afun saat di hari perhitungan amal. Ini kan yang kita dianjurkan banyak membacanya di akhir-akhir Ramadan, terutama saat i'tikaf. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Engkau suka memberikan ampunan, maka ampuni aku. Maka sudah ada gambaran jawaban bahwa sekarat itu masa yang sangat sulit. Bahkan digambarkan syaitan datang, iblis datang kepada orang yang sedang sekarat itu, menjelma sebagai seorang ayah atau ibunya, mengajarkan kesesatan. Dan maka maaf, waspadalah jika kita, diri atau keluarga yang diindikasikan sudah sakit berat menuju sekarat, berhati-hatilah kalau kita memasukkannya ke rumah sakit yang non-muslim, yang kalau saat sekarat tiba kita tidak sedang berada di sana dan tidak mentakdirkannya, maka non-muslim dengan salibnya yang berusaha memurtadkan orang yang sedang sekarat itu. Maka tidak mudah memang mengucapkan kalimat tauhid yang Nabi menyatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi insya Allah akan Allah mudahkan jika kita sudah sering melafadzkannya. Bahkan jika kita sudah banyak munajat, banyak berdoa agar Allah mudahkan kita di saat sekarat tiba. Gitu. Mohon maaf, terlepas kita nggak tahu hakikatnya di mata Allah. Ketika tadi Pak Haji sampaikan, mengajarkan kalimat tauhid, ternyata dia capek untuk mengulang atau membacanya. Padahal kita baru bahas, justru dengan berzikir, dengan wirid, kita mendapatkan kedamaian, kita mendapatkan kebahagiaan. Termasuk dengan sholat. Senada dengan pertanyaan, puasa itu enak nggak? Senyum kita jawab enak. Karena ternyata hakikat puasa menahan diri dari enak-enak. Tapi betul, puasa enak saat berbuka dan berhari raya, dan nanti saat bertemu Allah. Nah, coba jujur kita tanya lagi tentang sholat. Sholat itu enteng atau berat?
Apalagi nanti ada Qiyamul ya. Dari jam berapa? Jam 3 sampai jam 4. 40 menit. Kalau nggak salah di BI, Baitul Ihsan Bank Indonesia itu, apalagi di 10 malam nanti, katanya di satu malam membaca sampai 3 juz. Saya pernah perhatikan, misalnya pertama ada 10 juz. Satu kali salam, staf terakhir mundur. Baca Quran, zikir sendiri. Gitu. Karena satu salam, 3 juz. Nah, kalau ini cukup 40 menit. Berapa rakaat? Nah, itu di tengah malam kan. Di saat umumnya kita dijadikan untuk sholat tahajud. Yang anjurannya kita lakukan setelah tidur. Tapi untuk itikaf mungkin ya antara tidur dan antara tidak kan. Sehingga kalau kembali pertanyaan kita utarakan. Tentunya sholat itu enteng atau berat? Sholat itu enteng atau berat? Jawabannya aja berat. Siapa yang berani menyatakan sholat itu enteng, gampang? Siapa yang berani menyatakan puasa itu enak? Nyatanya, nandi dari yang enak. Siapa yang berani menyatakan sholat itu enteng? Sedang Allah sendiri menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta tolong kamu semua kepada Allah dengan cara sabar dan juga sholat. Nabi ketika ditinggal wafat oleh pamannya dan Aisyah di tahun yang sama, Nabi sudah bersabar. Tapi Nabi dihibur dengan Isra dan Mi'raj. Dan dapat perintah sholat, agar dengan sholat itu Nabi menjadi terhibur pula. Mendapat kebahagiaan melalui sholat. Sehingga sholat yang begitu bagus dan panjang Nabi lakukan yang sampai membuat kakinya bengkak, tak ia rasakan. Yang dikritis oleh Aisyah, 5 tasnahada ya Rasulullah. Kenapa sih kau semakin wahai Rasulullah? Padahal kau telah maksum di zaman masuk surga. Jawaban Nabi apa? Afala uhibbuan akuna abdan syakura. Bukankah sepatutnya aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Maka mudah-mudahan sudah memberikan arah jawaban bahwa Nabi sendiri mencontohkan untuk selalu berzikir termasuk istighfar dan taubat tiap hari tak kurang dari 70 sampai 100 kali. Nabi sendiri di akhir hayatnya masih memohon kepada Allah diberikan kemudahan dan pertolongan dalam menghadapi gemuruh dan beratnya sekarat. Bahkan di akhir hayatnya Nabi masih memohon ampunan kepada Allah, minta dikasihani. Apalagi kita. Maka itu menjadi isyarat dari jawaban orang yang menyatakan bahwa untuk bersyahadat atau bertauhid saja dia sampai capek melafadzkannya. Pada idealnya justru dengan berzikir dengan bahasa lisan kita, dengan baca kalimat tauhid tersebut, justru kita menjadi tenang, justru kita diharap menjadi happy, menjadi bahagia. Dan jika kita sudah terbiasa melakukannya, apalagi juga berdoa selama kita hidup, semoga akhirnya di akhir hayat kita pun wafat dalam keadaan husnul khotimah dan Allah mudahkan keluarnya roh dari jasad sebagaimana Allah mudahkan kita menyebut kalimat la ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada tanda atau ciri-ciri bahwa rangkaian ibadah ada di rumah Allah Subhanahu wa taala? Kalau secara fisik tidak, akan tetapi melalui dalil syar'i bisa dibuktikan bahwa sholat misalnya, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat yang benar, sholat yang diridhoi diterima oleh Allah itu mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar.
Maka idealnya gini, seseorang tidak mungkin melakukan dosa-dosa besar gitu loh. Anggap dosa yang menjadi momok di masyarakat, minum minuman keras, membunuh, berzina, tidak akan dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli sholat, betul-betul ahli ibadah. Tidak mungkin melakukan kemaksiatan sedemikian. Kalau sholatnya itu benar, kalau sholatnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Karena apa? Dalam masalah sholat, yang tadi sudah di-share sebetulnya, di surat Al-Baqarah ayat 45, wa innaha lakabirah. Dan sesungguhnya sholat itu perkara berat, perkara besar, bukan sepele. Sholat itu tidak enteng, tidak mudah, dia berat. Illa alal khashiin. Illa alal khashiin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kembali pada hati kan. Kayak Nabi. Bagi orang yang khusyuk, beriman kepada Allah, mengharapkan ridho dan surganya, minta jauhkan dari api nerakanya. Maka akhirnya sholat yang ia merupakan kewajibannya awalnya berupa beban, ketika sudah dilakukan dengan latihan sehingga akhirnya menjadi ringan, akhirnya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu menjadi sebuah kebutuhan. Dan itu akan dirasakan seperti yang Nabi contohkan. Khusyuknya luar biasa, panjang luar biasa, karena justru Nabi mendapatkan kebahagiaan dengan lamanya sholat. Sedangkan kita semua mungkin merasa, jika imam lama dikit, hati yang berbicara. Lama banget nih kita. Kalau lama sedikit, hampir dipastikan kita yang merasa kurang khusyuk karena berpikirin ke sana dan kemari. Padahal di sisi lain, hanya orang-orang yang khusyuklah yang tidak akan merasakan sholat itu menjadi beban. Nah, hanya begini Pak, ada 1-2 faktor yang Nabi memberikan isyaratnya. Misalnya gini, tidak ada yang tahu kita dengan iktikaf ini, kemudian kita pasti dapat pahala lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun. Tapi salah satu ciri Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah, apa? Malamnya itu tenang, dan esok matahari itu terbit dalam keadaan sinarnya tidak terlalu terik, tidak terlalu panas. Itu mungkin ciri-ciri fisiknya yang bisa kita dapatkan. Walaupun ya kita sendiri di dunia ini tentu tidak bisa memastikan. Karena bisa jadi hal yang serupa terjadi apakah di malam 21, apa di malam 27 kemarin kayak gitu. Tapi ciri-ciri umum itu sudah diisyaratkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, apa yang terlontar melalui ucapan dan perbuatan itu gambaran bersihnya hati atau tidak, atau benarnya iman atau tidak. Maka orang yang insya Allah imannya benar, ibadahnya benar, hatinya tenang, maka akhlaknya menjadi mulia, melakukan amal-amal soleh, perkataannya juga baik, mengenakan, bukan sebaliknya. Itu mungkin menjadi ciri-ciri umum. Karena Allah lah yang menyatakannya bahwa orang-orang yang diancam dengan wail, lembah yang ada di neraka jahanam yang mengalir sungai Nana itu, salah satunya adalah wailul likulli humazatil lumaz. Kecelakaanlah, kebinasaanlah, kehancuranlah, ancaman neraka wail, lembah di jahanam yang mengalir sungai Nana bagi orang yang lahirnya itu kotor banget. Sukanya cuman mencaci, mencela, apalagi
Wailul likulli humazatil lumasa. Pengumpat dan pencela, baik di hadapan orangnya maupun di belakangnya. Jadi karakternya tuh nggak ada baik-baiknya. Dan dia merasa dirinya yang paling benar, kemudian orang lain salah terus. Jadi yang jadi karakter sukanya cuma ngumpat dan mencela. Dan lidah yang demikian yang tak bertulang itu ternyata gambaran dari keimanan seseorang atau bersih dan tidaknya hati seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran terhadap apa yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Amir Qasim LC. Semoga apa yang beliau sampaikan diantaranya adalah kita bisa menikmati kebahagiaan-kebahagiaan kecil di dunia yang memang juga dijanjikan Allah. Selain pastinya kebahagiaan nanti di akhirat, di yaumul akhir, ketika kaki kita memang sudah masuk ke dalam surga, dan berharap kebahagiaan-kebahagiaan kecil di dunia yang disampaikan melalui Al-Quran, melalui tulisan Rasulullah SAW juga kita bisa dapatkan di dunia. Di mana tadi 3 hal yang bisa, salah satunya fasilitas atau sarana yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak zikir, memperbanyak melakukan sholat, dan juga banyak melakukan membaca Al-Quran. Demikian kajian kita pada malam ini. Jazakumullah khairan kasiran kepada guru kita, begitu juga kepada para jamaah yang hadir di masjid maupun di rumah masing-masing. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini kan Ustaz? Mungkin sampai lebih setengah malam aja karena nanti kembali ke markas Sultan Kayu. Tapi khair, fadal. Oh iya. Masya Allah, barakallah. Bapak-bapak, ibu dan saudaraku sekalian, melanjutkan apa yang disampaikan di awal tadi, kami mengimbau agar kepada para peserta untuk melakukan registrasi di sebelah kiri kami. Hal ini semata-mata untuk mencatat seberapa banyak nanti menu makanan yang akan disiapkan. Lalu di belakang kami sudah siapkan snack, makanan dan minuman. Silakan dinikmati, dan sekali lagi dilarang untuk dibawa ke dalam masjid. Silakan dinikmati di beranda belakang masjid untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid kita. Silakan beristirahat bagi jemaah yang beristirahat, dan juga mari sama-sama kita manfaatkan malam akhir dari Ramadan ini, dan insya Allah nanti pukul 3 dini hari kita akan melaksanakan Qiyamul Lail dengan Imam Ustadz Arfan dengan tema dengan bacaan surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 45 sampai dengan akhir. Dilanjutkan surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat pertama sampai dengan 50. Demikian, mari kita isi malam dari 10 terakhir malam ini dengan ibadah dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, taqabbalallah. Barakallah.